Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz, di mana sejumlah emiten masih membukukan kenaikan laba di kuartal pertama tahun ini. Di antaranya adalah ada MNCN, Indofood, dan juga ICBP. Ya, namun lain halnya dengan sektor konstruksi PT Waskita Karya yang alami rugi bersih melambung 1.702%, Wiki. Kamu sampai terkesima saking tingginya ya. Ini saya kayaknya perlu mencerna dulu, tapi ternyata memang betul ya, ribuan persen. Jadi 830,64 miliar di kuartal 1 tahun 2022. Berikut informasinya dalam News Headlines. Laba bersih PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN di kuartal 1 2022 naik 55% menjadi 619,11 miliar rupiah. Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip Rabu lalu, jumlah pendapatan usaha perseroan di kuartal 1 2022 tercatat mencapai 2,6 triliun rupiah atau meningkat 21,5% dibandingkan perolehan di kuartal 1 2021. Pada Selasa lalu, saham MNCN naik 2% ke 970. Laba bersih Indofood Sukses Makmur atau INDF naik 36% year on year mencapai 2,36 triliun rupiah kuartal 1 2022. Direktur Utama dan Chief Executive Officer Indofood Antoni Salim mengatakan, kedepannya akan melanjutkan upaya mempertahankan kinerja Indofood di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara pangsa pasar dan profitabilitas, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, serta tetap waspada terhadap perkembangan situasi. Pada Selasa lalu, saham Indofood menguat 2,3% ke 6.600. Sementara anak usaha Indofood yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP mengantongi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 1,94 triliun rupiah, naik 12% dari kuartal pertama tahun lalu. Produsen Indomie ini sempat menghadapi kenaikan harga bahan baku sebagai imbas dari situasi ekonomi global. Lain halnya dengan emiten konstruksi PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT mencatat rugi bersih melambung 1.702% year on year menjadi 830,64 miliar rupiah pada kuartal 1 2022. Adapun berdasarkan laporan keuangan WSKT yang dikutip Rabu lalu, pendapatan usaha Waskita Karya sebesar 2,75 triliun rupiah, sedikit lebih besar dibandingkan perolehan di periode yang sama di 2021 sebesar 2,67 triliun rupiah. Meski kinerja memburuk, pergerakan saham Waskita pada Selasa lalu naik 2,7% ke posisi 560. Dan pemirsa, berikut rangkuman news headline pagi ini. Ya, itu tadi dia News Headlines, patut dicermati sebelum Anda melakukan strategi investasi Anda hari ini. Dan kita ke informasi mengenai penutupan perdagangan di hari Selasa lalu. IHSG pada hari Selasa ditutup penguat 1,58% di level 7.148. Sementara untuk penutupan Rabu kemarin dari bursa saham Eropa tergelincir, di Jerman indeks DAX melemah 0,33% menjadi 14.340. FTSE 100 Inggris turun 0,98% menjadi 7.532. CAC 40 Prancis turun 0,77% menjadi 6.418. Ya, sebenarnya Wall Street mengawali Juni di zona merah. Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,54% menjadi 32.813. Sementara itu S&P 500 melemah 0,75% menjadi 4.101. Sedangkan Nasdaq Composite Index turun 0,72% di level 11.994. Kemudian kita beralih ke update dari pembukaan Bursa Asia pada pagi hari ini pemirsa. Nikkei Jepang misalnya dibuka melemah 0,58% di 27.299. Kospi dibuka melemah 0,92% di level 2.661. Penutupan Straits Times menguat 0,36% di level 3.244 dan Hang Seng penutupan kemarin juga melemah 0,56%. Ya, sementara itu kita bergerak ke pergerakan harga komoditas. Minyak WTI melemah 1,5% di level 113,53 dolar Amerika per barrel.
Nikel melemah 0,83% di level 28.157 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat 0,07% ke level 1.850 dolar Amerika per troy ounce. CPO menguat 0,88% di level 6.360 ringgit Malaysia per ton. Data dari nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di level 14.485 rupiah, rupiah terhadap euro di 15.431 rupiah, rupiah terhadap pound sterling di 18.086 rupiah, dan rupiah terhadap yen Jepang di level 111,29 rupiah. Itu dia review pemirsa dari bursa Asia, kemudian bursa-bursa lain yang terupdate karena kemarin kita libur tapi Eropa dan Amerika tetap buka Wiki. Dan IHSG tadi sudah kembali ke 7.100 pada hari Selasa di tengah bullish dari indeks harga saham gabungan saat ini. Kayaknya rawan profit taking melihat dari bursa global dan Asia yang cenderung turun. Oke, sektor-sektor apa yang patut dicermati usai jeda berikut? Kita akan lanjutkan, tetap bersama kami.